Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Yusuf dengan NIM K1A1201132. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Upeneus mollusensis. Jadi, apa sih Upeneus mollusensis itu? Upeneus mollusensis atau yang biasa kita kenal dengan ikan kuniran merupakan salah satu jenis ikan dengan nilai ekonomis rendah yang memiliki komponen gizi protein yang tinggi, namun pemanfaatannya belum optimal. Selanjutnya adalah morfologi. Deskripsi morfologi dari ikan kuniran adalah badannya memanjang, tinggi badan hampir sama dengan panjang kepala, dan lengkung kepala bagian atas agak cembung. Sungut dengan ujung tidak melewati atau mencapai bagian belakang kuping tulang penutup insang bagian depan. Untuk maksila atau rahang atas mencapai atau hampir mencapai garis tegak bagian depan mata. Panjang sirip perut adalah 2/3 dari panjang sirip dada. Kepala dan badan bagian atas berwarna merah terang sampai kekuningan, sedangkan bagian bawah berwarna kuning agak terang dan agak keputihan, dengan strip memanjang mulai dari belakang mata sampai dasar ekor bagian atas. Untuk sungutnya berwarna putih. Ujung bagian atas sirip ekor mempunyai 6 hingga 7 garis melintang. Ujung tepi sirip ekor atau bagian caudal bagian bawah berwarna keputihan. Upeneus mollusensis merupakan jenis ikan yang memiliki bentuk badan memanjang sedang, pipi samping dengan penampang melintang bagian depan punggung, serta ukuran maksimum tubuhnya yang dapat mencapai 20 hingga 25 cm. Ikan ini banyak ditemukan di perairan pantai. Jenis ikan ini hidup di pantai berpasir sampai kedalaman 100 meter. Kebiasaan makanan ikan kuniran adalah 59,49% jenis udang, 14,51% ikan-ikan kecil, dan 13,51% moluska. Selanjutnya adalah penyebaran. Upeneus mollusensis termasuk golongan ikan demersal yang umumnya tersebar di laut tropis dan subtropis, dan biasanya di daerah sekitar terumbu karang. Ikan ini tersebar luas di daerah Indo-Pasifik Barat. Umumnya, ikan-ikan demersal jarang sekali mengadakan migrasi ke daerah yang jauh. Hal ini terjadi karena ikan demersal mencari makan di dasar perairan, sehingga kebanyakan dari mereka hidup pada perairan yang dangkal. Ikan kuniran jarang sekali mengadakan buaya melewati laut dalam dan cenderung untuk menyusuri tepi pantai. Selanjutnya, habitat. Saat ini, lingkungan perairan terus-menerus mendapat tekanan dari adanya kegiatan manusia. Kegiatan manusia tersebut menimbulkan pencemaran yang tinggi sehingga membuat kondisi ikan menjadi terganggu. Ikan demersal merupakan kelompok ikan yang habitatnya berada di dekat dasar perairan. Upeneus mollusensis sendiri banyak terdapat di lamun. Kemudian ikan tersebut akan mencari makan di wilayah sekitar terumbu karang. Setelah mencapai waktu pemijahan, ikan tersebut akan mencari dasar perairan yang mengandung substrat lumpur. Karena umumnya ikan jenis ini hidup dengan baik di perairan bersubstrat lumpur atau berpasir, dan aktif di malam hari. Berikut adalah gambaran dari habitat ikan kuniran. Jadi lamun, terumbu karang, kemudian mencari perairan bersubstrat lumpur atau yang berpasir. Selanjutnya adalah pola adaptasi. Upeneus mollusensis adalah salah satu dari beberapa spesies ikan lesepsian yang bermigrasi dari Laut Merah, yang merupakan habitat aslinya, kemudian melalui terusan Suez dan menetap di Laut Mediterania, yang merupakan habitat barunya. Perbedaan lingkungan dapat mempengaruhi fenotipe spesies ikan, dan dengan demikian, populasi dapat berkembang menjadi lebih berbeda, menyesuaikan diri dengan habitat baru mereka, agar dapat bertahan. Upeneus mollusensis sekarang menjadi spesies ikan yang penting secara komersial di kedua habitat. Meskipun sejauh ini belum ada penelitian yang membandingkan morfologi antara populasi ini. Sampel ikan dikumpulkan dari Hurghada, Mesir, dan Latakia, Suriah, masing-masing dari Laut Merah dan Laut Mediterania. Pada penelitian tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam bentuk tubuh ikan. Sebagian besar terkait dengan adaptasi mereka untuk berenang dan meningkatkan visibilitas di lingkungan masing-masing. Selanjutnya adalah pola reproduksi.
Pada suatu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 dengan lokasi pengambilan ikan contoh di Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Kalibaru, Jakarta Utara. Ikan contoh diambil dengan selang waktu 2 minggu sekali, di mana sekali pengambilan ikan contoh sebanyak 100 ekor. Total ikan contoh yang diambil selama penelitian adalah 400 ekor untuk analisis aspek reproduksi, yang meliputi nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, indeksi kematangan gonad, faktor kondisi, fekunditas, dan diameter telur yang dianalisis di laboratorium biologi makro 1. Pola pertumbuhan ikan kuniran, baik jantan maupun betina, bersifat alometrik negatif. Proporsi kelamin antara ikan jantan dan ikan betina adalah 1:1,5. Berdasarkan tingkat kematangan gonad dan indeks kematangan gonad, diduga waktu pemijahan ikan kuniran pada bulan September, di mana ukuran ini pertama kali terjadi kematangan gonad. Selanjutnya, bisa kita lihat rata-rata faktor kondisi ikan kuniran jantan adalah 1,0480 hingga 1,1053. Dan yang betina 0,8527 hingga 0,9989. Dan untuk tingkat kematangan gonad ikan kuniran jantan adalah 144 hingga 151 mm dan yang betina 136 hingga 143 mm. Selanjutnya dapat kita lihat fekunditas dari Upeneo smolsensis adalah 19.850 hingga 92.713 butir dengan berat 22,01 gram hingga 75,27 gram dan panjang 114 mm hingga 172 mm. Nilai rata-rata fekunditas terbesar terdapat pada bulan September yang merupakan waktu pemijahan bagi ikan kuniran. Berdasarkan pola penyebaran diameter telur, ikan kuniran memiliki tipe pemijahan total spawning. Tingkat kematangan gonad ikan kuniran jantan pada setiap zona didominasi oleh TKG 1 dan 2. Dan TKG ikan kuniran betina setiap zona didominasi oleh TKG 3 dan 4. Hubungan antara TKG dengan IKG jantan dan betina menunjukkan bahwa nilai IKG akan meningkat seiring dengan kenaikan TKG. Dengan nilai IKG lebih kecil dari 20% merupakan kelompok ikan yang dapat memijah lebih dari 1 kali setiap tahunnya. Serta ikan kuniran termasuk berfekunditas besar, karena jumlah telurnya lebih dari 10.000 butir, yang berkisar 19.850 hingga 92.713 butir. Kemudian manfaat ekonomi dan ekologi dari Upeneo smolsensis. Ikan ini mudah diperoleh di pasaran sepanjang tahunnya. Ikan ini memiliki kandungan lemak yang rendah, rasa dagingnya khas, enak, lezat, dan gurih, sehingga digemari oleh masyarakat. Ikan kuniran termasuk dalam kelompok ikan demersal yang mempunyai nilai ekonomis dan tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Oleh karenanya, maka diperlukan suatu konsep pengelolaan sumber daya ikan kuniran dengan memperhatikan keterkaitannya dengan aspek-aspek biologis agar stok ikan yang tersedia di laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menambah nilai ekonomis bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan nilai ekonomis sumber daya ikan kuniran tersebut tetap dapat dipertahankan, yaitu sumber daya yang lestari dan berkelanjutan. Nah, berikut adalah gambaran olahan yang terbuat dari ikan kuniran. Di antaranya bisa dibuat menjadi terasi, ikan asin, pakan udang dan ikan, serta otak-otak. Untuk nilai gizi yang terkandung pada Upeneo smolsensis, di antaranya adalah air 60 hingga 80%, protein 18 hingga 30%, karbohidrat 0,0 hingga 1,0%, lemak 0,1 hingga 2,2%. Dan sisanya adalah vitamin dan mineral. Sedangkan pada ikan kuniran kering mengandung protein 60,8%, lemak 2,9%, abu 4,3%, dan air 1,4%. Mungkin sekian pemaparan saya tentang Upeneo smolsensis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Salah saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Semoga bermanfaat.